Pemirsa PK TV, kembali lagi dengan saya Ana. Pemirsa, saat ini saya bersama Ibu Amel nih ya Ibu. Nah, Ibu Amel ini merupakan salah satu owner kue satu Putri Habibi atau kue wadai yang ada di Kota Samarinda. Ya Ibu. Nah Bu, ini kan dikenal dengan kue wadai ya Bu. Kira-kira bisa dijelaskan dikit nih sejarahnya kue wadai ini nih Bu. Sejarahnya sih Wadai satu ini eh, waris turun-menurun dari nenek saya. Dulu nenek saya punya usaha ini. Keluarga juga, saudara-saudara mama, baru mama saya, baru kakak saya, baru saya nerusin. Kami dulu sekolah sambil jualan. Dulu saya waktu masih sekolah, masih SD, saya sambil bawa di kelas. Dulu sistemnya tuh saya bawa per kaleng. Pakai kaleng jualnya per biji, masih harga Rp25 Satu butirnya. Iya, zaman dulu masih saya SD tahun 80-an gitu kan. Nah, itu jualnya per itu. Jadi saya dari kecil saya memang jual ini. Sudah mama saya udah ndak ada, udah nenek sudah ndak ada, udah tua ya semuanya. Jadi ini kue ini sempat langka, nggak ada lagi, nggak diterusin sama keluarga. Waktu saya berhenti kerja tahun 2003, saya tuh berpikir apa ya, saya bikin usaha saya apa ya. Saya waktu itu kan tahunya bisa bikin kue satu, karena saya sering bantu orang tua. Saya juga pernah sempat juga bikin waktu SMP sambil sekolah sambil bikin sendiri. Saya antar ke warung-warung untuk sekolah-sekolahan, kantin-kantin sekolahan. Nah, jadi saya ingatnya itu aja bikin kue. Saya kan nggak kurang ini, kalau kue-kue kering itu saya memang bisa. Cuma saya lihat tuh banyak sudah kue-kue kering seperti nastar, seperti salju udah banyak. Saya cari yang nggak ada orang jual. Saya angkatlah kue ini, coba-coba aja. Waktu itu saya bikin kue ini ya, saya sistem per toples. Saya bawa sendiri keliling-keliling. Waktu itu punya anak kecil, saya tawarin, orang-orang nggak mau. Karena orang-orang tuh ngerasa anak kan rata-rata keluarga saya yang saya tawarin, rata-rata udah bosan. Dikasih pun udah mau. Bahkan ponakan saya pun saya kasih dibikin mainan, bikin kapur dinding, dicoret-coret. Jadi kan mungkin udah bosan. Nah, waktu itu ya saya tetap bertahan. Saya titip lah waktu itu di Karya Bahari, Amplang Karya Bahari. Saya tanyalah sama almarhum istrinya Pak Ibram. Gimana Bu, saya menitip ini sistemnya gimana? Saya kan tahu sistemnya per kilo, per toples. Oh, sistemnya gini aja di Mika. Waktu itu saya mikain. Nah, setelah itu saya jual pakai Mika. Setelah saya lihat-lihat di kanan kiri, oh ada labelnya. Nah, saya belum ngerti sendiri, belum tahu apa-apa. Jadi saya bikin label tuh pakai sistem fotokopi, nama, alamat, nomor HP. Saya titiplah di UKM Center. Waktu itu alhamdulillah rame di UKM Center. Per minggu tuh 200 bungkus karena kan ada cabang di Balikpapan waktu itu. Nah, saya titip juga di situ waktu itu. Ternyata saya mungkin dari dinas ngelihat, teleponlah saya, diajaklah saya, baru saya diajarin nggak boleh pakai staples kalau makanan itu, kalau pakai Mika juga kurang bagus, kurang ini awet, nanti dimasukin semut lah apa, karena ini kan manis. Ya, betul. Dari situ saya belajar. Ya alhamdulillah dari dinas perdagangan dan perindustrian, dari dinas koperasi membina saya, memberi bantuan, akhirnya sampai sekarang saya punya kemasan cantik seperti ini. Berarti mulai usaha ini tahun berapa Bu? 2003. 2003? Iya. Sampai sekarang? Iya. Berarti motivasinya ini untuk meneruskan usaha keluarga ya Ibu? Iya, jadi dari dinas pun juga dari pendamping kemarin Mbak Husna waktu itu, Bu tolong ya dibudidayakan ini kue langka. Jadi dari situlah saya motivasi, padahal saya sempat berhenti. Maksudnya kayaknya nggak rame ini kuenya nih ya nggak enak lah gitu bagi orang-orang anak-anak muda. Nah, tapi saya tetap bertahan. Saya sambil juga waktu itu kue semprit, saya bikin juga kue-kue nastar itu kan buat lebaran. Ternyata lebaran rame juga, orang malah rame lebaran ini daripada kue itu, karena orang bisa bikin kalau kue yang lain. Kalau kue ini kan orang kurang bisa, kurang ngerti. Saya pada udah ajarin.
bahannya segini, perbandingan segini, saya sudah kasih tahu. Tapi kan mereka namanya, dah mau ini aja, beli aja sama Bu Amel buat lebaran. Jadi dari situlah jadinya saya terusin usaha ini. Sambil juga saya juga kan ngembang, sambil ini juga saya juga yang basah-basah seperti bihun tampah, rujak tampah. Saya juga usaha saya juga di bagian jasa dulu. Kenapa ini jadi mandek? Karena di jasa saya dulu tekunin. Ini sambilan aja waktu itu. Saya kan bagian lulur, facial, kerembat. Waktu saya buka salon di sini, tempat dulu alat-alat salon lengkap di sini. Sekarang udah saya kasihkan, udah saya kosongin rumah dan saya fokus usaha ini. Makanya baru aja kue saya ini berkembang lagi. Karena ya dari saya lihat teman-teman, oh ternyata memang ini jadi unggulan karena makanan khas. Ya kayak gitu ceritanya. Bu, ini namanya wadai satu ya? Kalau wadai sendiri itu apa sih? Wadai itu artinya kue, bahasa Banjar. Karena kan mayoritas di sini orang Banjar banyak, keluarga juga orang Banjar. Jadi dibuatlah Namanya wadai. Wadai. Ya kami kan nyebutnya wadai. Makanya kalau orang sering jual itu wadai itu artinya kue. Jadi saya bikin namanya wadai ya buat khasnya Kalimantan tuh Samarinda Banjar itu ya wadai. wadai. Jadi orang itu wadai satu, kue satu artinya. Kalau rasanya ini rasa apa, Bu? Manis. Rasa manis. Manis. Karena dia mengandung gula aren. Dia bahannya terbuat dari tepung tapioka dan gula aren. Hanya Cuman dua dua, nggak pakai garam, nggak pakai air, nggak pakai santan, nggak pakai susu, cuman dua. Ini sebenarnya nggak ada expirednya karena ini bahannya kering. Iya, sebenarnya nggak ada expired karena nggak mengandung air, nggak mengandung bahan-bahan hewani seperti mentega, seperti susu. Jadi bahannya cuman tapioka sama gula. Kalau yang di depan ini sama atau beda, Bu? Ini kue rangai. Warangai. Iya. Kalau orang Banjar bilang rangai. Tapi kalau orang bahasa Indonesia tuh sagon. Saya Produk baru ya, Bu? Iya, produk baru. Belum saya bikinkan ini kemasannya karena prosesnya lama. Iya, betul sih. Ini ada 2 jenis ya, Ibu, atau Ada 3. ada 3 ya? Ini yang mengandung jahe, ini yang mengandung vanila, ini yang mengandung bunga telang. Karena saya membudidayakan bunga telang karena obat kan. Saya juga nanam di gang ini, saya tanam tuh sampai di pagar saya tanam juga tuh bunga telang. Di dalam tuh juga banyak karena buat obat kan. Iya, betul. Mengobatin kolesterol, kulit, buat depresi, banyak manfaatnya bunga telang. Jadi ya saya daripada ini ya saya kasih warna, ya makanya warna jadi ungu begini ya. Ya, jadi bunga telang. Bu, saya dengar-dengar kalau kue wadai satu ini termasuk obat juga ya, Bu? Iya. Karena kan dia mengandung tapioka dan gula aren. Orang-orang yang kena mah, diare, asam lambung, yang liver itu katanya kata-kata yang pasien-pasien udah sebut katanya memang ngobatin. Tapi kalau saya waktu kena diare juga kena mah saya rasakan dia. Buat oleh-oleh pasti ke saya, bikinkan aku sekian sekian. Kadang saya itu kan juga kemasan spending kecil. Kalau mau yang ekonomis ada, saya bikin kecil tergantung. Makanya saya tuh nggak saya bungkus langsung, saya tuh tergantung ini mau belinya sekian, gimana. Misalnya ada yang per kilo. Iya, per kilo. Ada yang mau yang 5.000-an aja, bisakah? Ada yang mau 10.000-an aja, bisakah? Bisa. Kalau yang segini berapa? 15.000, karena kemasannya kan mahal. Iya sih. 15.000. Kalau misalnya ini kan harganya 15.000 nih. Kalau omset per bulannya itu berapa? 1,5 juta. 1,5 juta. Itu sudah di luar gitu atau hanya di rumah aja? Hanya di rumah. Kalau yang di luar itu jarang cepat habis. Jarang. Ya kita memperkenalkan aja lah sama mereka. Mereka dari situ. Kemarin tuh dari Tarakan, saya kaget juga.
Bu, saya mau beli, untung nomor HP ibu nggak ganti bilangnya. Dia tuh masih moto kemasan saya yang lama, Heeh. yang kemasan bening itu. Katanya dia oleh-oleh juga dari bosnya. Bosnya waktu kemarin dinas di sini katanya. Saya cari-cari Bu, kalau teman ada yang ke Samarinda katanya titip ya kue satu. Di bawahnya kue satu kacang. Saya maunya kue satu kanji, dia bilang. Ketemulah saya, untung nomor ibu nggak ganti. Entah antar dia ke Tarakan. Jadi saya antar ya sistem ini apa namanya COD, dia minta COD COD. aja kemarin di JNT COD kan, saya antar lah. Gak apa-apa Kak Bu, nggak apa-apa bilangnya, saya nanggungnya bilangnya COD. Untung aja masih simpan bilangnya, itu kemasan yang lama, saya lihat itu ada nomor HP, alamat saya, jadi dia kemarin tuh sempat nelpon. Berarti ibu ya dulu tuh punya varian rasa lain ya Bu, selain kanji? Dulu pernah saya varian rasa vanila sama susu, tapi orang nggak mau. Orang nggak suka, katanya mau yang ori aja. Apalagi orang-orang yang takut yang ada susunya, yang ada ininya kan. Jadi dia maunya yang vanila. Jadi waktu itu sempat lama juga nggak habis yang vanila sama susu itu. Orang kurang suka katanya, nggak enak katanya. Yang enak yang rasa ori aja, karena ini makanan khas, bukan makanan ini bilangnya. Tapi saya nanti coba-coba mau campurin bunga telang, apa mau kasih jahe, tapi dibubukin gitu loh. Saya mau coba juga sedikit-sedikit kan, ini varian rasa sama ya di inilah di kombinasi lah Iya, kombinasi. rasa rencananya. Ini kan makanya saya belajar dari ini dulu, saya gimana takarannya. Oh ternyata begini, ini cara saya mau bikin. Karena ini susahnya tuh saya bingung, dia nggak ngandung air. Kalau bunga telang kan kalau dikasih air enak dia pewarnaan. Iya betul. Kayak ini kelapa kan karena kelapa masih basah bisa dicampur. Kalau ini kayaknya kalau campur bunga telang dia warnanya gitu-gitu aja kayaknya, Iya. nggak berubah warna. Itu sudah saya bingungnya. Kalau kasih jahe mungkin jahe bubuk mungkin bisa, karena dia mengandung jahe kan. Jahe itu bubuk bisa kan dia nggak mengandung air, ini kue saya susahnya itu sudah. Bu, saya dengar kue wadai satu ini sudah nyampe ke luar negeri ya Bu? Iya, Itu dijual atau buat oleh-oleh. buat oleh-oleh? Kadang tuh mereka juga dari sana titip. Oleh-oleh mereka dari sana katanya kalau ke sini ya, apalagi di Mekah, orang di Mekah juga titip. Aku pernah dapat ini titip ya, ini kalau anda kata ke sini, dia bilang kalau yang umroh, yang berangkat haji itu pasti mereka. Berarti rame ya? Kemarin sempat ke Jerman buat oleh-oleh juga. Di Australia memang teman saya memang ada orang dia bersuami orang Australia. Jadi suka sampai dia minta ajarin, saya ajarin cara bikin. Kalau untuk jual sampai ke sana belum bisa saya, karena apa ya, kelangkaan gula. Saya Iya. takut saya menyanggupin nanti kita lagi stoknya nggak ada. Di lokal aja kita susah menyanggupin. Karena sering dibikin goodie bag dari perusahaan MPPH, minyak migas itu nah. Nah mereka dibikin goodie bag ini. Mereka tuh yang sering banyak beli 30, 20, tambah lagi buat goodie bag oleh-oleh. Kalau untuk promosi, Ibu biasanya promosi kue wadai ini gimana? Promosi kalau secara online di TikTok, IG, di Facebook, PA Kalau misalnya kayak Facebook itu ada namanya Bu? ada. Itu namanya biasanya nama apa tuh Bu? Kalau Facebook saya Amalia Setiawati, kalau IG saya Setiawati Amalia, kalau TikTok saya Setiawati juga. Bu, mungkin ada harapan Ibu nih untuk kedepannya untuk usaha kue Putri Habibie nih Bu? Ya harapan saya ini ada penerusnya yang putus sampai di sini. Kedua juga ya bahan-bahan ya langka. Ketiga harapan saya punya rumah produksi dan punya anak buah, saya mau membuka lapangan pekerjaan. Oke, makasih Ibu Amel untuk waktunya. Tentang kita sudah bercerita juga tentang kue wadai ya Ibu. Kue
atau Wadai Satu. Wadai Satu ya Ibu. Semoga usaha Ibu nih semakin sukses ke depannya, Amin. lancar, terus banyak juga customer nih yang datang belanja ya Ibu di sini. Amin. Oke Bu. Nah pemirsa, itu tadi wawancara singkat kita dengan Ibu Amel. Pokoknya ikuti terus program Wajah Samarinda berikutnya. PKTV. Receh bener.